Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para mahasiswa Setayu, lulusan PAI semester 5 yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah kita ketemu di kuliah yang keempat materi PAI 1. Pada kuliah yang pertama sudah saya bahas ya topik-topik yang diajarkan di SMP dalam mata pelajaran PAI. Kemudian juga di pertemuan yang kedua dan ketiga saya sudah jelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan di kalangan para ulama, ya, sehingga kita bisa paham kalau misalnya ada pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Pada pertemuan yang keempat ini, ya, kita akan refresh kembali, ya, karena saya yakin kamu, ya, para mahasiswa semua sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini, yaitu tentang ilmu tajwid. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya kira kita sudah tahu semua ya apa itu ilmu tajwid. Adalah ilmu yang untuk kita agar membaca Al-Quran itu bisa baik dan benar. Ya, itulah ilmu membaca Al-Quran yang baik dan benar itu adalah ilmu tajwid. Ya. Saya tidak akan mengulas lebih panjang ya tentang apa itu tajwid. Tapi yang jelas yang akan kita mulai lebih dulu adalah mengenai ahkamul huruf, hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf. Kamu semua ya bisa melihat buku tajwid praktis ya, yang telah disusun oleh Kiai Haji As'ad Humam yang diterbitkan oleh tim Tadarus AMM ya, bukunya murah ya, bisa dibeli, didapat di mana-mana ya, harganya tidak lebih dari ya antara 5.000-an lah sekarang ini ya, murah meriah ya. Di dalam buku itu halaman 7 itu dibahas mengenai nun mati dan tanwin. Bagaimana cara membaca nun mati dan tanwin itu? Ternyata ada 4 hukum ya, yaitu dibaca idhar, dibaca idgham, dibaca iqlab, dan dibaca ikhfa. Yang pertama kita kaji adalah dibaca idhar, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin ya bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf halqi ya, huruf-huruf ada 6 huruf ya, yaitu hamzah ya, ha, kha, ya, kemudian ain, ghain, dan ha. Ini 6 huruf itu. Dibaca idhar maksudnya jelas. Contohnya rasulun aminun. Nah, rasulun. Nah, tidak boleh dibaca rasulun amin. Enggak, tapi rasulun. Ya. Man amana. Nah, ini jelas. Man. Nun matinya itu jelas. Yang tanwin contohnya juga alimun, halim. Ya. Oke, sepintas saja ya, karena kita hanya sekedar mengulang ini dari pelajaran TPA dulu ya. Kamu sudah pernah ikut TPA dulu waktu kamu SD kan. Ya, lalu idgham. Nah, idgham itu ada ya, ada dibagi dua, ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Idgham bila gunnah hurufnya ada 4, nun, mim, wawu, ya. Nah, kalau disingkat jadi yanmu ya, ya, nun, mim, dan wawu. Ya. Nah, kalau yang bila gunnah, bila itu artinya dengan tanpa, gunnah dengung. Jadi dengan tanpa dengung. Ya.
Contohnya hudal lil muttaqin. Hudal, nah, tanwinnya itu masuk ke huruf lam tanpa ada dengung. Ghafurur rahim, nah, tanwinnya masuk ke huruf ro. Milladunka, nah, ini nunnya masuk ke huruf lam. Mirrabbikum, nah, itu. Lalu yang bihunah, yang dengan dengung itu contohnya ya, hittatun naghfir lakum. Hittatun, harus dengung ya. Bi kalimatim, tim minhu gitu. Lan nasbiro. Nah, ini contoh-contoh. Ya. Memang ada istilah idgham naqis atau ghairu kamil, yaitu khusus wawu dan ya. Idghamnya dinamakan pula idgham naqis atau kurang. Ya, namun pada bahasan-bahasan ilmu tajwid biasanya tidak sampai sedetail ini. Ya, untuk mengajar di SMP itu tidak sedetail ini. Lalu ada 4 kata dalam Al-Quran yang mestinya dibaca idgham, namun tetap dibaca idhar. 4 kata itu adalah yang pertama sin wa nun. Jadi dibaca sin wa nun. Mestinya kan siw wa nun. Qin wa nun. Mestinya kan qiw wa nun. Kalau berdasarkan kaidah idgham di gunnah, ya kan. Bun ya nun, mestinya kan buy ya nun. Dun ya, mestinya kan duy ya. Nah, ini tetap dibaca ilhar. Ini pengecualian ya dari kaidah-kaidah itu ya. Maka ya, ini contohnya sin wa nu wa ghairu sin wa niyus bima wahidin. Ini ya. Kalau berdoa ya Rabbana atina fid dunya. Fid dunya, bukan fid dunya. Ya, itu tetap dibaca izhar ya. Lalu hukum berikutnya dibaca iklab. Iklab. Yaitu ya, dibaca iklab itu apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan satu-satunya huruf, yaitu huruf ba. Ya, maka nun mati atau tanwin tadi ya, dibaca dengan mim mati. Contohnya sami'an basiron. Nah, an ba itu bacanya sami'an basiron. Mim ba'di ya, bukan min ba'di tapi mim ba'di. Ya. Amba'aka ya. Syahidum baini wa bainakum. Oke, itu dibaca iqlab ya, baca iqlab. Ya. Lalu yang terakhir ini dibaca ikhfa ya. Ikhfa itu artinya samar-samar. Yaitu jika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. 15 huruf ikhfa itu apa saja? Ya, yang tidak idhar, tidak idgham, dan tidak iklab. Nah, sisanya itu adalah huruf ikhfa, samar-samar. Ya. Nah, huruf ikhfa ini, ya, pelajaran ikhfa ini sebenarnya dibedakan lagi menjadi 3. Yaitu ada ikhfa aqrab atau ikhfa a'la, yaitu apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ta, dal, atau to. Nah, cara bacanya, pengucapannya ketika menyuarakan nun mati, ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 buah gigi atas sesuai posisi makhrajnya ta, dal, dan to. Jannatin tajri. Jadi tingkat samar-samarnya itu ekstrim. Ya, tingkat samar-samarnya ekstrim, artinya sangat samar. Ya, karena posisi akan membaca makhraj huruf ta. Ya,
maupun dal maupun to. Ya. Ada eva ausat. Nah, eva ausat ini banyak ya. Jumlah hurufnya itu ada 10 ya. Ya. Ini yang biasa aja nih. Saihatin sayyibati wa abkara misalnya ya. Ini huruf ikhfa yang ausat. Jumlahnya ada 10. Ya, ini contoh-contohnya ini ya. Oke, sudah diamati nanti. Lalu yang ketiga ikhfa ab'ad atau ikhfa adna ya. Yaitu ada 2 hurufnya kaf dan qaf. Nah, itu berengengnya ya, dengungnya itu sangat kuat ya. Minkum ya, minkum. Jadi suara engnya itu sangat kuat, bacanya minkum. Jadi orang itu kalau menyebut ada istilah malaikat, 2 malaikat mungkar. Nah, itu betul itu, mungkar. Orang Jawa sudah biasa mengatakan mungkar. Ya, malaikat mungkar wa nakir. Oke. Nah, cara bacanya tadi ini contohnya ali yang kabiro wala salamun qaumum mungkarun. Ini contohnya. Oke. Ya. Lalu pelajaran mim sukun. Mim sukun itu dibaca ada 3 macam. Baca idgham, ada ikhfa, ada idhar, ya. Ya. Idgham biasa disebut dengan nama idgham mutamasilen, ya. Dibaca ikhfa biasa disebut ikhfa safawi dan juga idhar safawi. Ini kalau ini mudah diingat karena ada 3 macam hukum dan hurufnya sedikit-sedikit. Misalnya ya, idgham mutamasilen itu apabila ada mim mati ketemu huruf mim. Nah, mim saja disebut idgham mutamasilen atau idgham mim, orang menyebut begitu juga. Lalu ikhfa safawi ini hurufnya juga hanya 1, yaitu huruf ba. Jadi mim mati ketemu huruf ba dibaca samar-samar dengan dengung ya. Lalu yang lainnya, selain 2 huruf itu dibaca idhar safawi. Ini contoh yang idgham mutamasilen, walakum ma kasabtum wa ma, ini ya, walakum ma mukum ma, ini min mati ketemu mim. Ini dibaca idgham mutamasilen ya. Lalu yang ikhfa ini contohnya wa ma hum bimu'minin ya, wa ma hum bimu'minin. Mengapa? Karena memang huruf ba itu sebenarnya bukan ba, tapi kalau dibaca ada suara m-nya, mba. Jadi orang Jawa itu paling betul itu membaca huruf ba itu ya. Sebab orang Jawa itu kalau ditanya, ayo sebutkan nama-nama kota yang diawali dengan huruf M, itu banyak sekali, yaitu 1 Malang, 2 Madura, 3 Bantul, 4 ya kan, Bantul, Bali, ada seluruhnya itu dibaca dengan huruf M. Ya, itu malah betul begitu ya. Lalu yang idhar itu banyak sekali kan, ya, yang idhar itu banyak sekali. Ya, jadi itulah huruf idgham itu ya, tadi ada yang mim mati ya, yang mim mati itu ada 3 ya, yaitu dibaca idgham mutamasilen, dibaca idhar safawi dan juga ikhfa safawi. Yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini tentang idgham. Idgham itu juga dibedakan menjadi 3, yaitu idgham mutamasilen atau idgham mislen, idgham mutaqariban ya, idgham mutajanisen. Yaitu apabila ada huruf mati ketemu dengan huruf lainnya itu dibedakan menjadi 3 ini. Ya. Misalnya dal mati ya, ketemu huruf dal itu disebut idgham mutamasilen. Kalau mutaqariban ini bila suatu huruf disukun bertemu dengan huruf berharokat yang di hadapannya itu dan huruf-huruf tersebut berdekatan makhrajnya. Ya.
serta berlainan sebagian sifatnya. Contohnya lam dan ro, ya, qaf dan kaf. Ya. Yang berikutnya lagi mutajanisen, bila suatu huruf yang disukun bertemu dengan huruf berharokat di hadapannya dan huruf-huruf tersebut sama-sama makhrajnya tetapi berlainan sebagian sifatnya. Dalam bacaan Imam Hafiz, ya, antara lain ini dal, ta, to, ya, sa, zal, ro, dan ba serta mim. Ini ya. Nah, ini contoh-contoh itu mutajanisen, ya kan? Ya, asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum. Kan wa in uttum. Mestinya kan wa in ud qalqalah kan? Tum. Tetapi karena diidgham kan, maka suara dalnya masuk ke huruf ta. Ya. Jadi itu nanti bisa dibaca lebih lanjut, ya. Ini contoh-contoh idgham mutajanisen, kan? Kemudian juga tadi contoh lagi tak ketemu dal gitu ya. Qala qad ujibat da'watukuma. Jadi suara taknya itu masuk ke huruf dal. Ya. Ini contoh-contoh yang mutajanisen, ya, sudah saya sampaikan. Saya kira ini dulu untuk pelajaran, ya, ilmu tajwid yang akan datang nanti, pertemuan yang akan datang, ya, kita akan kenalkan juga tanda-tanda waqaf dan juga, ya, mat, ya, bacaan mat panjang pendek, ya. Karena memang dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab khususnya, ya, panjang pendek itu bisa merubah arti. Beda dengan bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia panjang pendek tidak merubah arti. Misalnya sate, sate dibaca pendek semua, dibaca panjang semua juga sama maknanya. Sate, ya. Atau dibaca panjang salah satu, sate. Sate, maknanya sama aja. Tapi kalau bahasa Arab panjang pendek bisa merubah makna. Ya, la a'budu, aku tidak akan menyembah. Kalau dibaca la a'budu, aku pasti akan menyembah. Ya, kita akhiri bersama. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat WA atau lewat media yang lain. Ya, di samping itu juga saya sudah menyiapkan beberapa, ya, tugas yang harus kamu kerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, kita akhiri bersama dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.